So I am who I am right now because of you. Thank you for that. Now yang aku mau lihat itu mama bahagia aja sama hidupnya. Hai semuanya, welcome to Let's Talk About by Rahasia Gadis and Mango by Mitra Adi Perkasa. This episode is dedicated to all the amazing mothers out there. Dalam rangka Hari Ibu, hari ini juga ada co-host mama aku, Veronica Kolondam, CEO and founder YK Foundation. She is truly inspirasi aku, role model aku. Dan hari ini juga kita ditemenin ya sama another mother-daughter duo. Oh, thank you. Sama Shalom. Halo. Hi. Thank you for inviting Of us. course. Yes, Apa kabar Mbak Ulan? Baik, Shalom. baik, sehat. Baik, ya. So mungkin hari ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Yeah, tentang my mom is my inspiration. Kalau mama aku kan, aku juga terjun di dunia non-profit, dunia social business gara-gara mama aku gitu ya. Tapi pasti Shalom juga terjun ya ke dunia entertainment, acting. Pada akhirnya. Iya, pada akhirnya. Boleh cerita sedikit gak ceritanya kenapa suddenly is it inspired by mom gitu? Jadi sebenarnya dari kecil tuh always dapat opportunity ditawarin main film, tapi mungkin dari kecil aku tuh orang yang sangat nggak mau bolos sekolah. Sama. Jadinya aku jadi waktu Anak-anak aku semuanya kayak gitu. Oh iya benar. Even London dan Alrik, mereka nggak mau bolos. Kadang-kadang aku tuh kan karena sibuk, kepingin kadang-kadang ditemenin anak-anak gitu sekali gitu. Kalau Shalom bilang, Kak bolos ya hari ini? Enggak. Tapi kadang-kadang aku temenin mama kalau kasih syuting. Kalau nggak ketemu gitu, karena nggak bisa spend time sama-sama. Yang kecil juga. Kalau dulu susah banget suruh bolos. Saya malah minta bolos. Dari zaman dulu kan, aku juga suka bolos. Kita sama, aku juga nggak mau bolos dulu. Anak kamu, Ayo semua study gitu. Anak-anak sekarang tuh hebat. Jadi pokoknya aku dari kecil kepinginnya tuh apapun yang terjadi career wise, aku pokoknya lulus S1 dulu gitu. Jadi nggak mungkin juga kan Itu kalau ibu yang syaratkan atau emang kepikiran sendiri? Dia mau kan? Aku aja kalau telat, aku bisa nangis waktu kecil karena kalau bisa nggak masuk karena aku malu telat. Jadi kayaknya anak-anak si high Shalom ini achievers very ini. embarrassed kalau kayak nggak achieve atau telat gitu. Atau Kan di kayak sekolah, misalnya ketinggalan pelajaran gitu. ya bagus lah ya, tugas kita sebagai ibu kan jadi Lebih gampang lebih ya. ringan. Tapi memang pada saat ada moments dia mau coba atau apa gitu, aku ngingetin kalau tapi sekolah nomor 1. Jadi mungkin dia juga, wah ini kayaknya sulit nih gitu. Dan dengan dia punya karakter yang tidak mau ketinggalan itu gitu kan. Terus rules aku juga ke PH-PH juga hanya boleh di Sabtu Minggu, hanya boleh di hari libur gitu, libur sekolah. Karena juga aku mengakomodasi apa yang dia mau. Juga aku sampaikan dan aku sebagai ibu juga tidak mau dia keteter sekolahnya. Jadi akhirnya memang kesempatan itu mungkin waktunya bukan saat itu, tapi saat sekarang gitu. Jadi kan katanya ada pepatah, semua akan terjadi tepat pada waktunya. I love that. Mungkin itu konsep untuk ini, untuk dia di dunia entertainment. Waktu itu ditanyain mau coba nggak casting lagi. I was like nggak ada salah sih coba. Terus waktu itu Ada a glitch of kamu kayak ya enggak gitu. Terus aku Iya. bilang, Kak, Itu dunia kenapa entertainment tuh tuh enggak, ketidakpastian ya nggak tahu itu? dia kepinginnya tuh dia punya pemikiran sendiri lah. Nanti Oke. coba ditanya. Coba Terus aku bilang sekarang semua orang pada bisnis collapse, orang di PHK gitu kan, tidak ada yang mempekerjakan orang, terus mau apa gitu. Sedangkan ini kamu dapet tawaran rezeki, coba aja dulu, kalau nggak suka, kalau suka terus kemudian pendek cerita nanti dia lanjutin deh kisah dia ya. Iya. Intinya dia jatuh cinta pada akhirnya pandangan fell in pertama love. pada saat memulai. Sebenarnya udah pernah mulai dulu sih Kak sebelum ke London. Fall me in love gitu ya. Iya, dengan akhirnya kayak mungkin ini jalannya sih. Mungkin ini this is the career that is born to me. Jadinya abis my first project, I did castings, alhamdulillah dapat projects yang lainnya sampai sekarang. Tapi dari dulu emang kayak udah target mau dunia entertainment tuh sempet explore Enggak, career malah lain. tadinya dia kepingin behind the scenes. Dia mau
Because I love direct. photography. Mm-mm. And Apakah karena emang kamu mau coba aja karena ikutin nasihat Mbak Wulan atau emang ada pemikiran sendiri aku nih? emang suka banget Oke, fotografi. juga. Kalau nanti dikasih rezeki untuk S2, aku bakal ngambilnya fotografi sih. oke. Gitu. Asik ada yang fotoin aku. Iya. Enak juga Tapi ya. bayar harus ya. fotografi. Dulu udah gini, oh kakak jadi maunya jadi DOP gitu. Jadi aku tuh Banyak seneng banget career changes. Aku tuh udah punya pemikiran yang begitu besar. I wanna have my own maksudnya aku juga kepingin berkarya. Maksudnya sekarang berkarya, tapi kan yang aku mainin adalah film orang. Pada saat kita membuat film sendiri itu kan suara kita sendiri, karya kita sendiri gitu. Aku tuh pingin 2023 ini aku mau jalan lagi gitu. Jadi waktu dulu Shalom pengen jadi director of photography lah, jadi aku udah punya bayangan besar nanti ke depan. This production house itu adalah it's a family business yang bersama, kan sepupu aku juga ada Aryo Bayu, itu adikku, terus ya banyak lah gitu actors yang di dunia entertainment gitu dengan profesi masing-masing gitu. Pengen kita satukan, we're gonna make this own kingdom gitu. Tapi kemudian ya udah dia main juga gitu. Jadi aku bilang oke, bikin film, dia DP-nya, sutradaranya Supportive ini, mother banget, pemainnya langsung bikin ini, ekosistemnya. Iya. Gitu. Jadi kalau ke depan gitu ya berpikirnya memang kan sekarang mungkin ya project 1, project 2 itu kan kayak experience dulu ya, Yes. cari pengalaman dan ternyata mencintai gitu kan. Dan masih belajar juga Iya, kan, nggak mungkin. Dan awal-awalnya tuh aku juga takut karena aku pendatang baru dan di Virgin and the Series tuh banyak banget aktor-aktor muda yang udah lama juga di industri ini. Jadi sama-sama belajar, nanya-nanya, pokoknya ya nggak malu deh untuk belajar, kan namanya juga baru mulai. Gitu. Sampai sekarang juga masih belajar, kayaknya akan sampai belajar sekarang terus. aku pun masih belajar. Iya. New Pasti. project, it's new experience, new people, kita harus adjust sama Iya, iya. situasi kondisi baru itu selalu Iya, beda. tapi acting Percaya nggak itu percaya? kan sebuah keahlian ya, yang kalau dengar dari cerita Shalom mungkin kayak ada bakat juga ya, pasti ya, karena kecemplung Bahkan Kayaknya dari langsung. seorang ibu kali. Ya itu Kayaknya how you, Wulan, what do kalaupun you think? misalnya Maksudnya nggak ada bakat secara- ataupun ada bakat, dari bukan. kecil dia udah melihat ini, merasakan ini gitu. Exposure Pasti juga ya. ada yang nempel lah gitu, nggak mungkin enggak kan. Itu tinggal oke. menunggu waktu, apakah kemudian dia interested atau enggak. Iya. Kesempatan itu datang, dia mencoba, kemudian menikmati atau enggak. Bener. Ya kan, intinya Tapi gitu. ada proses belajar sendiri, otodidak, observasi atau apa sebelum like Iya. jumping into your first project. Apa actually, nanya mama aja? no. Apa nanya mama Aku aja? selalu nanya mama aja sih. Itu default acting aku. is aku kayak ya, ya, kalau manajemen atau Kalau apa kan acting ada kan ada ya? teknik-teknik yang kita Iya. diajarkan. Cuman at the end of the day itu adalah metode masing-masing Iya. aktor Oke, tuh ada berbeda. personal. metodenya pasti akan berbeda gitu. Tapi I'm so grateful cause like ada studio di Ragunan sana yang aku datang, mama maksa kamu ikut kelas ini deh, kamu ikut kelas ini deh. Ada Tapi aku guidance kan ya. aku sebagai orang aku masih ada rasa takut dan malu gitu, aduh masuk kelas lagi gitu. Tapi I'm grateful cause she actually forced me to do it and I love it as well. Tapi mungkin aku balik ya ke tadi kamu sempat cerita kamu pas pertama kali datang ke set ada feeling takut, mungkin sedikit insecure. Gimana sih kayak rasa cara mengatasinya? Dan adakah kayak nasihat dari Mbak Wulan yang kayak very relevant and relatable to you? Mungkin karena aku an extroverted introvert dan aku merasa aku gampang lah fit in ke orang-orang, cause I'm interested in everyone's story. Jadi mungkin karena aku cenderung lebih gampang bonding ke orang, jadi aku bisa lebih gampang nyaman di antara orang-orang yang baru gitu. Dan banyak nanya juga sih, nggak malu nanya deh, ini ini emang normal ya kayak gini ya. Terus nanti kayak iya emang kayak gini, emang harus kayak gini. Terus kan aku nggak kebiasaan nggak bawa skrip dan kadang-kadang di beberapa produksi ada director yang kalau udah masuk set nggak boleh baca skrip gitu. Jadi aku adaptasi juga, make sure I'm focused that day. Masalah-masalah yang di luar dihilangin dulu. Pokoknya
fokus di hari itu. Ada rencana gak untuk bikin satu project bersama? Lagi. Oh iya, ampun. Iya. Lagi tapi kita Belum nggak rilis satu ya? frame. Enggak, Belum karena rilis, aku kan? jadi karakternya Mama Aku, di sana mudanya. muda. Oh gitu. Mudanya aku. So all her flashbacks is me. So Jadi waktu cute. mudanya aku gitu. Begitu punya anak aku. Lucu. Anak yang udah ini. Oh iya, Begitu punya begitu anak aku kamu. udah punya anak. Aku udah Jadi punya iya. anak. Iya. Perannya digantikan Karena, oleh aku. Iya, aku sama mama kan juga suka kayak work together kan. Pasti kan kita jadi kayak saling belajar more about each other gitu ya. Ada gak hal-hal yang kayak kamu lebih belajar tentang mama kamu atau mungkin pasti Mbak Mona udah kenal banget ya sama. Ini projectnya tuh kita nggak banyak reading bareng ya. Iya. Ya. Gitu. Tapi we did workshops in Jogja karena Oke. syutingnya kan di Jogja. Jadinya sebelum syuting ada 2 minggu only for workshops and see the set. Oke. Dan kebetulan karena aku baru tahu juga kalau I'm a visual learner. Oke. Jadi when I see the set, when I'm wearing Ya, the itu kayak costume, aku. Berarti kamu aku udah bisa ngerasain karakternya. Oke. that's Sulit kalau good. misalnya reading kan mungkin kalau dibaca kita nggak bisa terlalu bayangin kan. Ngebayanginnya. Nah waktu aku kemarin lihat setnya aku udah bisa ngerasain nih jadi karakternya. Berarti kamu kayak aku, Kak. Aku juga Oh, visual. iya. Jadi metode aku tuh jadi aktor nih beda-beda. Kita udah dikasih teknik dan metode yang pakem gitu. Tapi terus kemudian gimana kita bisa menjadi itu beda-beda gitu. Nah, aku bukan tipe yang metode ada aktor yang begini begitu mulai syuting dia udah terus menjadi mau nanti cut, break pulang ke rumah, dia tetap jadi si Oh wow. Lilis gitu misalnya namanya gitu kan. Tetap jadi dibawa kemana-mana itu peran sampai habis. Nah, itu aku enggak. Oke. Itu nggak salah dan yang kayak aku juga nggak salah, semua orang punya metode. Nah aku juga ada misalnya kayak waktu dulu aku pernah jadi karakter yang itu di Dilema. Yang lesbian, she's a lesbian, bucinya gitu. Oke. Aku tuh nggak dapet sampai mau syuting tuh karakter dia kan. Akhirnya aku potong rambut aku cepak, langsung aku oke, dapet gitu. Jadi ada trik-trik kita lah gitu, selalu mungkin set gitu. Iya. She cut her hair like Kayak boy Gucci. cut, boy Oke. cut. Karena nggak dapet gitu. Gimana nih udah mau syuting? Jadi waktu haircut baru dapet gitu. Iya langsung zut gitu kayak kemasukan. Emang Susah iya ya jelasin sih, pokoknya aja tiba-tiba zut. Oke, this is her. Iya, berarti visual juga ya. Iya. Sama dong. Sama. I love learning about gimana cara kalian kayak relate and work together. Tapi mungkin banyak banget yang di sini yang lihat kalian berdua, lihat kita juga kayak oh enak banget ya, deket banget nih mama sama seorang anak ya. Mungkin ada gak kayak nasihat atau tip ke mothers who are watching or daughters who are watching yang mungkin mau lebih dekat lagi sama orang tua mereka atau anak mereka. Mungkin boleh sharing tentang segi hal itu ya. Menurut aku kata-kata dari mama yang selalu ada in the back of my mind itu apa yang kamu mau lakuin di dunia ini, buat dunia ini pasti aku akan support dan apapun yang kamu lakuin coba dulu. Itu sih. Jadinya aku sekarang aku lebih berani untuk try new things. Karena dulu aku merasa saat belum tahu apa yang aku mau, aku takut mencoba hal baru. Gimana bisa tahu kan? Iya, jadinya when she said that, it was always in the back of my mind. Jadi aku selalu ingat itu. Urusan kalau aku tuh urusan nanti. And mother knows best. Mothers out Mother bener banget knows ya. best. Karena aku pengen anak-anakku tuh ada hal yang tidak dicontoh dari aku. Aku juga punya banyak banget kekurangan kan. Tapi yang pengen anak-anak aku contoh dari aku tuh aku berani nyemplungin diri. Gitu kayak gak tahu apa-apa tiba-tiba yang kayak Putri tuh bikin franchise bisnis sama sahabat-sahabat aku tuh gara-garanya misalnya aku ditawarin nge-MC hosting di franchise expo. They couldn't pay me. Cuma bisa bayar setengah. Akhirnya gimana kalau kita bayar kasih stand di sana. Mau bikin stand apa kita nggak jualan franchise. Aku bilang sama teman-teman aku, udah ini kan kebetulan kita punya salon. Salon kita franchisein. Kita belum bikin izin apa itu urusan belakangan. Jadi sambil kita pameran ya kan, sambil kita ngurus izin, kerjain. Terjadi gitu. Aku seneng kayak gitu nyemplungin diri. Nah, aku berharap anak-anak aku tuh berani lakuin aja dulu. Tapi dengan perhitungan, nggak asal juga gitu kan. Dengan perhitungan, tapi berani aja dulu gitu. Kalau nggak, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. And like pasti apapun yang kita coba pasti ada yang gagal. Atau Banyak malah. iya, tapi bukan berarti
our next project bakal gagal juga gitu, dan harus belajar juga kan dari kegagalan itu apa yang bisa diambil pelajarannya dari situ. And I learned that from mom juga. And di dunia film tuh aduh kita belajar banyak lah, maksudnya kan I'm doing other things juga kan, cuman di dunia film tuh kan kita ketemu banyak banget orang gitu kan, every production different people, every production 100-200 orang baru gitu kan. Gimana kita mempelajari orang, belajar ini, belajar itu, sabar dari manusia-manusia lainnya, itu kita tuh jadi kaya banget. Well, kita bisa belajar dari mana aja sih, maksudnya karena ini lagi ngomongin dunia aku kan gitu. Jadi it's not just acting gitu, it's more than that gitu. I think yang aku tangkap mungkin encouragement ya. Itu yang kayaknya nggak semua anak, nggak semua orang tua anak punya hubungan yang positif. Karena kebanyakan masalah yang kita lihat juga di Rahasia Gadis atau yang dicurhat-curhatin itu kan kebanyakan urusan benar. Yang ibunya mau gitu ya. Relasional gitu, dan itu yang saya pikir mungkin gadis-gadis yang lagi ngelihat podcast juga bisa mungkin menilai atau melihat refleksi, ya kan, apa yang bisa dipelajari dari mungkin duo Wulan Shalom yang sangat full encouragement, tapi juga ngasih batasan yang jelas gitu, pagar-pagar Dikasih khawatir space juga. ya, benar. dan ini Space. kebetulan I think the fact that I'm in the social sector, ya kan, dia juga masuk ke impact sector, social sector, jadi ada track recordnya gitu, ada breadcrumb-nya, ya kan, tapi kan banyak juga kondisi orang ibunya yang sangat terbatas, pendidikannya terbatas, anaknya dengan mimpi yang banyak, dan ibunya juga khawatirnya jadi berkelebihan sehingga anaknya juga tidak berani gitu. Itu kan yang buat sebuah tensi dalam sebuah relation, karena kayak mama kayak nggak percaya sama aku, mama kayaknya padahal ibunya karena memang simply ya nggak tahu gitu. So consider ourselves actually the blessed one, yang lucky ones, karena kita punya track record atau kita punya pengalaman dari sektor yang sama gitu. Nah sebenarnya the encouragement atau apa ya yang you have to think about untuk teman-teman di Rahasia Gadis gitu. Kalau yang memang ibunya mungkin tidak punya dinamika kehidupan yang sama gitu. Gimana tuh caranya ngegali dan menyalakan, menemukan sosok iya, atau mencari sosok pengganti. orang tua yang Bukan bisa, pengganti sih ya. bukan pengganti Ya, sosok. penguatan lah. Iya. Mungkin Sosok penguatan. untuk di situ Itu gitu. mungkin juga Yang mungkin that's one thing yang aku kepikir untuk yang mendengar gitu ya. Karena mereka pikir ya lu ngomongnya begitu enak aja lo, lu begitu, Iya, gue betul. juga begitu. Kita nggak Tapi kan tahu. kalau kita dunia gue berbeda nih, what should I do? Who should I go to help for help? iya, gitu. betul. Jadi mungkin it's encouragement definitely ke arah sini, tapi kita juga harus mengencourage gadis-gadis yang lain gitu yang mungkin ibu atau orang tua, tapi pasti ada sosok Pasti. mentor mungkin Betul. ya. Ya, itu kata-kata yang tepat. Mentor. Mencari mentor. Iya, cari mentor yang mungkin kalau bisa yang kita kagumi di sektor Iya. yang kamu mau masuk, Iya, ke yang- bidang yang kamu masuk, jadi orang tua asuh. Iya, in nanti that kadang-kadang sense gitu gini, ya. tapi gimana cara carinya, ketemunya gimana gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita mau susah-susah Stalking gampang, aja, tapi stalking di you can Google. make it simple. Masuk ke komunitas itu gitu. Terserah betul, deh ya kan. Maksudnya caranya dengan cara positif ya. Iya, iya, Cuman ya deketin orang-orang Betul. di lingkungan yang memang lagi mau Mesti kamu ada geluti. unsur keberanian itu tadi. Iya. Makanya Wulan bilang lu harus Terus masuk kayak- dulu, nyemplung dulu. Kalau aku tuh dulu masih ada sungkan untuk nanya gitu. Ya I'm lucky I survived the industry until now. juga baru mulai berani Gengsi, bertanya kalau aku tuh juga. gengsinya terlalu tinggi, padahal waktu itu belum apa-apa, belum siapa-siapa. Ya sekarang juga belum apa-apa, belum siapa-siapa juga, karena kan I still wanna grow gitu. Kalau udah puas kan nggak mau grow lagi, artinya aku nggak mau gitu kan. Aku still mau grow lebih lagi gitu kan. Itu aku kadang masih suka gengsi gitu. Jadi itu tuh yang kayak aku harus pelajari. Oke, Wulan, kayak kalau dulu belum apa-apa, gengsi, ya udah nggak dapet ilmu. Kalau sekarang kadang-kadang yang bener-bener harus aku jaga adalah
jangan lo merasa gue udah di sini jadi gue nggak perlu nanya gitu. Itu kan juga bahaya kan Benar-benar gitu. ya. Tapi banyak juga mungkin kayak gadis-gadis yang di sini mereka nggak bertanya bukan cuma karena gengsi ya, tapi juga karena takut penolakan, takut kegagalan, dan itu sih karena kita jadi menjadinya dianggap jadi- bodoh. iya, dianggap Atau bodoh, dianggap sok baru identity. gitu. Karena banyak orang-orang juga kan yang negatif ya, Iya. yang kayak Tapi mungkin itu tuh yang perlu ditingkatkan ya ke anak-anak kita sendiri, tentunya sama anak-anak bangsa gitu ya, gadis-gadis di luar sana yang mungkin tidak selaki, tidak sehoki istilahnya anak-anak kita dengan tentunya kondisi, fasilitas dan juga orang tua yang memang dari industri yang bersama. Itu jangan takut. No harm asking, udah pasti itu policy nomor 1, no harm in asking. Apalagi kita dari dunia sektor impact gitu kan, pasti kan bisa berdampak, pekerjaan kita bisa ada nilainya kalau kita kolaborasi. Nggak ada orang yang bisa apalagi sendiri sejak gitu. pandemi ini 2 tahun itu kan pemikiran manusia-manusia juga agak berubah ya. Kalau kolaborasi itu penting, kalau kebersamaan itu penting. Jadi manusia-manusia sekarang Udah lebih open ya. Iya. Inklusif bahasa. benar inklusif itu dia. benar. Iya, iya. Sekarang lebih itu. Jadi kalaupun ada beberapa yang kemudian balik ke kebiasaan dulu gitu. Tetapi udah ada perubahan setidaknya. Gitu kan. Jadi kayaknya aku juga merasa pada saat kan sekarang kemarin kita lama jauh dari manusia-manusia lain. Sekarang kita balik lagi tuh aku ngeliat banyak perubahan di banyak orang gitu. Iya. Approach. Of course, the pandemic also affects people and how they communicate juga ya. Iya. Nah, jadi berarti kita harus gunain kan Iya, kesempatan momentum ini. ini ya, jangan sampai kelewatan gitu. Iya. Karena banyak hal yang juga aku suka banget mindset yang dijalanin aja. Karena aku tahu banyak gadis juga yang biasanya overthinking banget kan. Kita nggak bisa decide gitu. Tapi aku juga masih overthinking. Iya. Tapi seiringnya waktu, misalnya overthinkingnya berkurang, terus takut ditolaknya berkurang. Tapi masih, ya deh beraniin diri walaupun sungkan-sungkan. Tapi yaudah deh coba dulu. Biasanya coba kalau dulu. overthinking yang paling gampang itu curhat ke mama atau ke teman. Biasanya kan mereka knock some logic into you kan, kayak aduh kamu itu kayak mikirannya nggak benar gitu kan. Sometimes it's okay to share juga loh, kayak keluhan atau nggak weaknesses kamu juga, nggak usah terlalu kayak kelihatan strong all the time gitu kan. Malahan menurut aku, you're so strong if you're able to show people that you're weak. Ya, itu paling susah tuh. Karena to be Apalagi sebagai public figure ya. vulnerable, sorry, not weak ya, vulnerable. Kekurangan kita lah kasarnya gitu kan. Kita maunya kan selalu kelihatan saya yang Perfect, bagus, yang baik sempurna, gitu. gitu ya. Iya, jadi begitu kita ada kesalahan atau kekurangan, itu kita tutupi. Nah, itu kan jadi lapis. Akhirnya banyak mask yang akhirnya kita lupa gitu kan siapa diri kita sendiri gitu kan. Ya, pasti semua manusia pernah ngalamin itu ya kan, dan pelan-pelan belajar gitu. Boleh nanya mungkin, is there something you learn from Shalom mungkin? Kalau as a person, Shalom tuh orangnya lebih, kalau kata Eyang aku tuh lebih supel. Gitu orangnya gitu. Dan di situ aku ngeliat kalau orang lebih supel itu bisa nyerap banyak gitu, ya kan. Dia kalaupun dia bilang ada sisi introvert dia, tapi dia tuh ada menjadi bunglon itu nggak selalu baik, karena kok kita kayak tidak punya jati diri ya, maksudnya bunglon yang ya kan kita nggak punya jati diri. Tapi bisa bunglon tuh bisa beradaptasi. Nah, maksud aku bunglon yang positif, bunglon yang positif beradaptasi sebenarnya untuk memproteksi diri kan. Betul. Nah, dia bisa. Kalau aku rada sulit untuk itu gitu. Gitu. Itu sisi positif dia yang aku belajar, dan sekarang ya mulai 10 tahun ke belakang udah mulai bisa tuh. Tadinya aku bener-bener gak bisa ngobrol sama orang baru. Gak bisa, memang gak bisa, orangnya gitu stiff. Terus mama dulu tuh sering banget yang kayak, Dan orang pikir mama sombong, padahal bukan. Enggak. Memang gak bisa gitu. dan kadang-kadang mama suka nanya, Tapi lebih misalnya, introvert. Dibanding Shalom ya. Sekarang udah enggak, kayak Tapi, tahu kenapa tapi aku ya. suka banget, artinya learning kan bisa both ways ya, bukan cuma dari anak ke ibu, tapi juga ibu ke anak gitu. Which I think sesuatu yang sangat penting juga ya, bahwa ibu juga tuh hopefully ya terinspirasi juga lah oleh ibu kita nggak ada yang gitu. nggak mau belajar dari anaknya gitu ya, kayak gue ibu deh. Iya benar, jadi ini kayak a really good thing. Dan ini kan dalam rangka Hari Ibu ya, mungkin ada
to end the show, apakah ada pesan yang Shalom mau nyampaikan ke Mbak Wulan? So grateful that I'm here right now because of you. Also. Minum ya. Kok nangis juga? Iya, Mama kita semua juga terharu ya. Empati. Iya tuh harus belajar. So I am who I am right now because of you. Thank you for that. Now yang aku mau lihat itu Mama bahagia aja sama hidupnya. Because all of the hardships you went through. Hey, thank you, Mami. Thank you. Oh itu ya? Anangin aku nutup aja. Ayo loh. Enggak, aku emang I'm such a crybaby. It's so easy for me to cry. Mbak Wulan juga so touched. Kalau aku Iya pastilah kalau anak kita ngomong apapun sekecil atau sebesar apapun pasti ibu ya kan kita pasti inilah. well, happy Mother's Day. Mama udah tahu lah aku thank you for everything in my life. I know this year juga banyak challenges yang aku selalu datang dan lari ke Mama. So thank you selalu untuk selalu give me encouragement, courage, guidance. Dan aku tahu no matter what aku pasti bisa selalu datang ke Mama for comfort. Love you. Oke Mbak Wulan sama Shalom, kita mau main game namanya Mom or Kid. Dimana nanti aku sama Mama akan say out some statements, terus langsung aja ini Mama atau Yang begitu, Shalom yang gitu ya. begitu. Oke. Mama mulai ya. Oke, I'll go first. Siapa yang lebih sering nangis? Mama Kira-kira kalau Aku juga suka nangis sih. Kayaknya tapi lebih sering Shalom ya. Tadi aku juga suka nangis tapi kan dibanding Shalom. Iya dibanding Shalom. Gini deh. Aku banget. Shalom banget ya. Aku waktu SMA telat dijemput supir aku nangis. SMA loh. Oke. Kalau aku Temen aku kayak, lo kenapa nangis? Lo belum dijemput. aku sebenarnya kayaknya pada dasarnya sebenarnya cengeng, cuman mungkin before aku lebih senang suppress emotion aku gitu. Kalau sekarang nangis aja. ini ya udah lebih bodo amat gitu. Aku nangis aja. Nggak apa-apa. Kayak Aku nggak pernah marah. kayak aku lihat ada anaknya yang lebih galak ke ibunya tuh ada enggak. Kamu emang karakternya nggak suka marah ya? Makanya kalau misalnya di film-film, it's harder for me to Ada act angry bagian yang daripada act cry. angry. Aku abis marah bisa sampai kayak gemeteran gitu yang kayak Aku kalau marah nangis malah. Aku tiba-tiba kalau marah nangis. nggak tahu, like kadang-kadang aku pendem, terus emang pada akhirnya bakal blow up juga, karena udah tahan, nanti bakal marah. Tapi bukan orang yang kalau lagi kesel dikit, misalnya ke teman kemana kayak bakal Nah kalau kok gini positifnya, sih gitu. positifnya kalau diiniin secara bener ya, yang kayak Shalom tuh takutnya mendem tuh malah lebih Ngefek efek dalam gitu. mental Nah, health. kalau bisa kayak aku, cuman temperamentalnya tidak Tapi ada hilang, gitu. Jadi habis itu kita hilang. pokoknya saat itu merasa apa, kita harus bisa ngungkapin saat itu juga dengan cara yang tenang gitu. Tapi kalau nggak aku bisa enggak. kalau nggak diungkapin nanti mendem ya kan. Nah kalau aku yang harus aku belajar adalah bagusnya di aku nggak suka aku langsung pup gitu. Tapi sekarang gimana belajar untuk ngungkapinnya itu lebih tenang, tone down gitu. Ini last one ya. Oke, siapa yang lebih nakal waktu muda? Kayaknya nggak ada yang terlalu. Kayaknya Nggak tahu ya, cause I hear stories from my Oh, great ada grandmother. cerita-cerita. Iya, dengarnya dari yang putri aku yang Toto Kromo Jawa gitu. Jadi ya kalau aku bilang aku sama Shalom, aku kan melihat dia ya. I don't know sih. Kita nggak Nggak ada yang pernah nakal. tercemplung ke, kalaupun iya misalnya bergaul terus kemudian kenakalan remaja normal kita nggak ada yang sampai kayak karena ada tuh yang bener-bener kejeblos banget ke kiri banget kanan banget gitu. Nggak Kayaknya aku ekstrim sama lah, Shalom. nggak ekstrim, normal. Bandel paling mungkin Kalau denger dari diem-diem. Eyang, kalau denger dari Eyang udah pastilah kan Eyangku tuh yang nggak boleh ini, nggak boleh ini. Aku teriak nggak dikit ya boleh kayak ini. wanita nggak boleh ngomong keras. Kayak gitu, jadi Very traditional Japanese. jadi kan aku yang berapi-api ini Iya, kayaknya nakal bener-bener. pemberontak banget gitu. Tapi kalau setelah aku melihat, aku ngukur karakter-karakter yang kayak aku masa muda, ngelihat sekarang Shalom, kayaknya untungnya kita
di titik yang masih normal, dan kalaupun ada lingkungan kita yang begitu gitu, kita nggak terbawa. Ya, biasa aja. Kita bisa gitu. Aku juga ngerasa kayaknya aku bisa kayak gitu sih waktu itu. Oh, Tapi kenakalan remaja itu pasti ada ya. Mungkin sama. Nggak ngalamin, kayaknya kalau nggak ngalamin then we cannot Grow know and up, cannot iya. grow, and jadi kita nggak tahu mana yang benar dan gitu. Tapi balik lagi ke mentality masing-masing ya. Values Kita juga nggak ya. bisa ngomong Values. juga karena ada Values. orang yang nggak bisa apa ya back on track secepat itu gitu. Thank you semuanya yang udah tune in ke Let's Talk About Mother's Day Edition. Sekali lagi Happy Mother's Day ke semua ibu yang lagi nonton. Dan mudah-mudahan conversation hari ini sangat bermanfaat, penuh inspirasi. So thank you again ya, Shalom dan juga Mbak Wulan for being here. Thank you for inviting us. Jadi curhat-curhat Iya. ya tadi. Jadi jangan lupa kalau mau nonton lebih lanjut lagi, don't forget to follow, subscribe, and comment di channel Rahasia Gadis. Thank you semuanya. Dadah.